ya. Kalau di StatMat 1 kita lebih banyak belajar dari karakteristik variabel acak itu sendiri ya. Jadi kita selalu berbicara fungsi distribusi kalau di StatMat 1 gitu. Jadi ada variabel acak, kemudian ada distribusi-distribusi peluang yang umum, baik yang diskrit maupun yang kontinu begitu kan. Lalu kita belajar ada 2 buah variabel acak, kita juga belajar fungsi distribusinya, kita mencari ekspektasinya, variansnya gitu ya. Sampai akhirnya materi yang dipelajari oleh kalian itu di StatMat 1 adalah fungsi dari peubah acak. Nah, beda sekali dengan yang ada di StatMat 2 begitu. Nah, kalau di StatMat 2, teman-teman, kita lebih banyak membahas mengenai ranah statistika inferensia. Jadi ke ranah pengujian hipotesis begitu. Dan teman-teman selalu pada saat statistika dasar mungkin ya atau di mata kuliah statistika lainnya, saya sering sekali menyinggung begitu mengenai statistika inferensia ini. Kalau di Statdas, statistika inferensia itu materinya dari dari pendugaan parameter dalam bentuk selang. Kalau kalian ingat ya, penduga parameter dari penduga selang lalu masuk ke pengujian hipotesis itu yang banyak sekali pengujian hipotesis itu. Ada pengujian rata-rata, ada yang kasus satu populasi begitu ya, ada kasus dua populasi, lalu ada pengujian parameter proporsi, kemudian sigma, dan seterusnya begitu. Kalau di statistika dasar, kalian itu memiliki informasi yang given gitu, diberikan bahwa kalau kalian melakukan pengujian hipotesis, ini loh bentuk hipotesisnya dan lain sebagainya. Kalau di StatMat 2, bentuk pembelajarannya atau materinya itu bukan lagi karena kita mengambil keputusan nantinya ya, artinya bukan langsung hitung dari data sampel gitu lalu nanti tolak atau terima 0 dan sebagainya, itu tidak. Justru kita backward, jadi seperti melihat kembali bagaimana sih sebetulnya gitu ya, kok di pengujian hipotesis yang rumusnya Z itu seperti itu. Kenapa ya kalau kita menguji rata-rata ketika simpangan baku populasinya diketahui, kok statistik ujinya pakai Z, tapi kalau simpangan baku populasi tidak diketahui pakai T gitu. Jadi seperti melihat dapurnya, ya saya sering sampaikan seperti itu. Di StatMat 2, sudut pandangnya kita bisa rubah. Justru kalau misalnya di Statdas, kita tahu bahwa kalau kita punya populasi dengan parameternya mu gitu ya, kita selalu mengambil sampel lalu ternyata rata-rata populasi itu bisa diduga pakai rata-rata sampel gitu kan. Tapi kalau di StatMat 2, kalian belajar ternyata rata-rata hitung itu merupakan penduga parameter yang terbaik gitu. Dengan seperti apa kalian mengetahuinya? Pertama, kalian harus mengetahui rata-rata itu penduganya siapa sih. Ya, anggaplah kalian nggak tahu si X bar gitu. Tapi di StatMat 2 kalian tahu ya, ada penduga parameter bagi rata-rata itu adalah 1/n sigma XI. Menggunakan metode apa? Metode momen, metode maksimum likelihood gitu. Mereka mengapa disebut metode penduga parameter titik, teman-teman? Karena hanya ada satu nilai penduga parameternya saja. Jadi kalau kita berbicara mu, nanti penduga parameternya X barnya cuma satu gitu kan. Kalau nanti kita berbicara parameter theta, maka nanti penduga parameternya itu yang dihasilkan hanya ada satu, theta topinya. Tidak akan ada 2, 3, atau lebih banyak lagi karena metode penduga titik. Nah, semoga teman-teman masih ingat perbedaan antara metode momen dan juga metode maksimum likelihood. Nah, kemudian cara berpikirnya gini, teman-teman. Kalau kita udah punya penduga parameter yang dihasilkan berdasarkan metode momen atau metode likelihood, kita jangan serta-merta artinya mengambil atau menyimpulkan bahwa ya penduga parameternya itu yang kita hitung berdasarkan metode momen atau likelihood. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita harus memeriksa apakah memang penduga parameter yang kita peroleh itu merupakan penduga yang terbaik gitu. Tadi Septi menyatakan ada ketidakbiasaan. Jadi si penduga parameter itu harus dihitung, ya, harus dicek, ya, harus didiagnostik apakah dia memenuhi karakteristik dari penduga parameter yang terbaik. Nah, kriteria penduga parameter yang terbaik itu apa? Satu, dia tak bias. Ya. Dia harus tak bias. Apa tak bias itu, teman-teman?
Ini karakteristik pertama ya. Minimal kalau kalian mau mendapatkan penduga parameter yang terbaik, itu harus tak bias dulu. Ya. Sifatnya harus tak bias dulu. Gitu. Tak bias itu apa coba? Ayo. Apa namanya? Apa? Nilai nilai harapan atau ekspektasi itu Mm-mm. sama dengan nilai sebenarnya dari parameter populasi. Itu bukan. Ekspektasi dari siapa, Zidan? Ekspektasi dari suatu parameter populasi. Ekspektasi dari parameter. Iya. Oke. Ya. Ekspektasinya itu adalah ekspektasi dari penduga parameter ya. Kenapa? Karena kan yang kita harapkan nilainya itu sama dengan parameter itu adalah penduganya begitu. Jadi kalau misalnya, waduh ini saya baru lihat nih apa whiteboard Zoom, biasanya saya buka Microsoft Whiteboard. Muncul tidak whiteboard dari kalian? Muncul. Ya Muncul. ampun, mohon maaf nih kalau saya agak gapteknya. Sebentar, saya jadi bingung. Ini Oke. juga baru, Bu. Oh, kalian juga. Iya, ini memang baru, fitur baru. Oh, oke. Ya, jadi kalau misalnya kita punya dalam suatu populasi gitu ya, populasi ini parameternya adalah theta, maka kan kalian akan dapatkan theta topi ini berdasarkan metode momen ataupun metode likelihood estimation begitu. Nah, theta topi ini belum tentu baik ya, jadi harus dicek dulu apakah dia tak bias. Ini namanya emang terbang-terbangan gini atau kalian yang menerbang-nerbangkan Eh, eh, ini iya, otomatis? iya otomatis, Aduh ya otomatis. Allah, nggak bisa ya kalian nggak bisa diam di situ nama-namanya. Sebentar, gimana ya caranya? Stop following. Gimana? Jadi dari masing-masing ini, masing-masing peserta yang lain harus mencet stop Oh, oke, following. coba teman-teman mohon kerjasamanya untuk mencet stop following. Coba, bisa nggak? Nggak bisa, Nggak bisa. Nggak bisa ya, udah nggak nggak apa-apa bisa. lah. Oke, nggak apa-apa. Efektif ternyata, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman yang pertama tak bias. Tak bias itu apa? Ekspektasi dari penduga parameternya yaitu theta topi itu sama dengan theta. Gitu. Jadi ketika ya kita mendapatkan nilai data dari sampel yang akan kita gunakan untuk menghitung rata-rata populasi, maka ekspektasi dari si theta topi atau ekspektasi rata-rata sampelnya itu sama dengan rata-rata populasi. Jadi bukan ekspektasi dari parameternya, tapi ekspektasi dari kasusnya. Kemudian sifat yang kedua ya, apa coba? Penduga tak bias itu, penduga parameter yang baik itu apa? Ciri yang keduanya? Ya Rob, Lupa, Bu. ya Allah. Sebentar ini jadinya Tapi apa ya? itu doang, Ibu. Ingatnya itu aja. Oh, oh. Enggak. Kalau kalian ingatnya ini aja, kemarin UTS kalian nggak bisa tuh ngerjain soal. Soalnya ada apa yang kedua? Dia Yang akan kedua ini memiliki variance minimum, teman-teman. Ya, dia akan memiliki variance yang minimum. Artinya gini, kalau misalnya dari satu populasi ini bisa didapatkan tetatopi yang banyak, yang beragam, ya ada tetatopi satu. Karena kan kita kalau ngambil sampel berulang nggak mungkin datanya sama terus, ya. Artinya apa? Nilai statistiknya itu bisa beda-beda, ya nggak? Misalnya ada 3 buah nih tetatopi yang diperoleh berdasarkan metode ini, begitu ya, berdasarkan data yang berbeda. Nah, kalian kan harus memutuskan tetatopi mana yang akan kalian pilih, begitu. Syarat pertama adalah penuhi sifat tak bias dulu. Misalnya, oh oke, Theta topi 1, Theta topi 2, Theta topi 3 semuanya tak bias, Bu. Berarti yang mana yang dipilih? Lihat sifat berikutnya, variance minimum. Jadi di antara 3 ini mana yang merupakan penduga tak bias yang memiliki variance paling kecil, begitu. Bagaimana cara menentukan bahwa dia itu variance minimum atau tidak? Ya, ingat tidak? Ya, ada yang namanya batas bawah Cramer-Raw. Ya.
Jadi ada yang namanya HBCR bawah, varians dia kalau sama dengan batas bawah ya dari Cramer-Rao tersebut, maka theta topi ini bisa dikatakan varians minimum. Ketika dia memenuhi dua sifat ini, teman-teman, tak bias dan bervarians minimum, itu sudah merupakan penduga tak bias terbaik. Atau kalau kalian kemarin belajar ada UMVUE gitu ya, UMVU, uniformly ya, minimum variance, apa ini, unbiased estimator. Jadi penduga tak bias bervarians minimum begitu. Itu adalah penduga parameter yang harus kita penuhi. Begitu. Jadi idenya ya, cara berpikirnya, oh sekarang kalian mempelajari bagaimana ya, suatu parameter ini bisa diperoleh nilai penduganya. Kalau di Statdas ada mu, kalau udah dikasih tahu bahwa mu ini diduga oleh si X bar gitu kan. Tapi kalau di Statmat 2 kalian mencari ini tuh siapa sih gitu. Si parameter ini tuh nilai dugaannya itu berapa atau bagaimana gitu ya. Karena kita sekali lagi tidak pernah tahu nilai parameter yang sebenarnya itu berapa. Sehingga harus diduga. Baru setelah kita tahu nilai penduga parameternya, kita cek apakah dia tak bias dan bervarians minimum. Lalu di topik yang terakhir, kalian belajar yang namanya statistik cukup. Statistik cukup itu lebih kepada, hey, ternyata buat dapatkan informasi tentang suatu parameter, kita tuh nggak perlu loh pakai seluruh data yang kita punya gitu. Ya, ternyata cukup ya mengambil beberapa bentuk statistik, kita sudah bisa ya mengetahui bahwa ada informasi parameter di sana. Kalau misalnya dalam satu kelas kalian itu sebetulnya kalian punya informasi misalnya ya mengenai gambaran kota Bekasi misalnya. Ya, jadi kalian ini kan beragam sebetulnya, tapi kalian itu punya informasi mengenai gambaran kota Bekasi. Jadi anggap parameternya itu adalah kota Bekasi. Dan saya itu mau tahu sebetulnya kondisi Bekasi itu seperti apa. Ya idealnya adalah saya bertanya kepada kalian satu persatu misalnya. Tapi ternyata cukup tidak ya menurut kalian kalau saya hanya bertanya kepada 2 orang saja atau 3 orang saja. Cukup teman-teman. Ya, jadi saya nggak perlu yang namanya bertanya kepada seluruh mahasiswa yang ada di kelas ini. Sehingga kalau saya cukup bertanya pada Zidan, pada Septi, sama Fauzan misalnya, hanya kepada 3 orang itu saja, maka mereka bertiga itu disebut sebagai statistik cukup. Kalau mereka sudah dianggap sebagai statistik cukup, maka teman-teman yang lain yang tidak saya ambil gitu atau tidak saya pilih itu tidak punya lagi informasi mengenai parameter. Jadi karena 3 orang tadi sudah cukup untuk memberikan informasi mengenai parameter, maka teman-teman yang lainnya itu, statistik lainnya, tidak lagi mengandung informasi mengenai parameter. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau statistik cukup lebih kepada kecukupan data kita gitu ya untuk memberikan informasi mengenai parameter. Tetapi kalau sifat-sifat dari penduga parameter terbaik ya tadi pintunya itu adalah tak bias, harus tak bias dulu. Ya, kalau dia tidak sama dengan parameternya, maka dia akan punya selisih di sini atau selisihnya tidak sama dengan 0, artinya dia punya bias. Ya, seperti halnya kalau kita punya papan dart gitu, kalau titik tengahnya ini adalah target, maka kalau dia tak bias, anak panahnya itu akan jatuh tepat di titik target. Tapi kalau dia jatuhnya di sini, anak panahnya, ini ada selisih kan? Ini penduga parameter, ini adalah parameternya. Jadi ini theta topi, ini theta, maka selisihnya ini disebut sebagai bias. Begitu. Jadi bias itu adalah ekspektasi dari theta topi dikurangi dengan parameter yang sebenarnya, itu theta. Ketika ini tidak sama dengan 0, berarti penduga parameternya itu berbias. Gitu. Jadi jangan lupa kalau penduga parameter terbaik itu tidak hanya tak bias, percuma kalau dia tak bias, tapi kalau variansnya besar. Jadi harus bervarians minimum. Seperti itu, teman-teman ya. Karena apa? Setelah UTS ya, kita nanti akan lebih mempelajari mengenai pengujian hipotesis. Walaupun materi hari ini masih ada kaitannya dengan pendugaan parameter. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu
mengenai materi yang sebelum UTS. Kalau ada hal-hal yang perlu di-clearkan, kita sudah bisa lanjutkan ke materi untuk hari ini. Kalau stop gimana? Oke, close whiteboard. Tidak ada? Aman ya? Tidak ada, Ibu. Oke. Teman-teman sebentar. Saya ambil minum dulu sebentar ya. Maaf. Oke, baik. Nah, harus tadi tidak saya close ya. Sorry. Kalau ini hilang nggak ya yang tadi whiteboard-nya? Oh, hilang. Oke. Oke, ini sebagai pengantar untuk kita ke materi selanjutnya, teman-teman. Tadi kan kita punya theta topi ya. Theta topi yang kita peroleh berdasarkan metode berdasarkan metode likelihood atau momen, anggaplah seperti itu kan. Kita punya theta yang ada di populasi, lalu kita duga dengan theta topi. Nah, seringkali ya si theta topi ini itu sulit nilainya sama dengan si theta. Jadi ekspektasi dari theta topi ini itu ya sangat sulit gitu diperoleh ketika nilainya itu sama dengan theta. Jadi kalau kita berbicara peluang bahwa ekspektasi dari theta topi sama dengan theta, itu bisa dikatakan bahwa mendekati nol nilainya. Jadi kalau kita tulis kayak peluang dari ekspektasi theta topi itu sama dengan theta, itu bisa dibilang mendekati nol. Ya. Jadi kalau dalam realisasinya seperti ini. Jadi hampir sulit untuk mendapatkan bahwa nilai theta topinya itu sama dengan theta atau parameter yang sebenarnya. Nah, dampaknya kemana teman-teman? Dampaknya adalah bahwa oke, sekarang kita berarti hanya bisa melihat seberapa jauh ya si theta topi ini dengan si theta, atau seberapa dekat theta topi ini dengan si theta. Gitu. Jadi saya nggak pernah tahu nilai kita peroleh berdasarkan metode penduga titik gitu ya, itu nilainya sama atau tidak begitu, tapi kita bisa mencoba menganalisis dengan seberapa jauh kita akan mempelajari yang namanya selang kepercayaan ya. Jadi metode pendugaan parameter itu selain metode penduga titik, ada metode kedua disebut sebagai penduga tok gitu ya. Tapi kalau selang kita akan menambahkan unsur gitu yang namanya error gitu ya, atau ya error di seberapa jauh atau dekat theta topi ini, atau sederhananya gini, kalau kita sering kampus itu ya sekitar 70 sampai 100 km lah, misalnya, aduh jauh banget ya gitu lah ya, misalnya antara 70 sampai 100 di antara ada intervalnya di sana, dari 70 sampai 100 dibandingkan dengan saya bilang jarak saya itu 70 km dari rumah ke kampus. Ya mungkin bisa saja benar, tapi lebih banyak tidak benar gitu ya, kemungkinan besarnya lebih banyak salah. Itu sehingga lebih safe, lebih aman kalau kita menyatakan bahwa suatu penduga parameter itu dalam bentuk range atau interval. Oke, sekitar 90 sampai 100 gitu ya misalnya. Nah, itu disebut sebagai penduga selang. Sekarang saya coba share PPT dulu. Sudah muncul kan teman-teman? Sudah, Ibu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dari nilai dugaan titik tadi ya, penduga titik, itu kita ingin mengetahui seberapa dekat nilai dugaan tersebut dengan nilai parameter yang sebenarnya. Gitu. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dengan cara kita mencari errornya, ya bisa melalui ragam atau bisa melalui nilai MSE-nya, mean square error-nya, gitu ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua adalah tadi dengan mencari penduga interval atau selang.
nanti kita akan melihat bahwa sebetulnya kita sudah belajar ini di Satgas, teman-teman. Ya, jadi misalnya selang kepercayaan 95% gitu kan. Selang kepercayaan 90% untuk rata-rata populasi gitu. Nah, sesungguhnya gitu ya, penduga interval selang itu kita bisa meyakininya bahwa dalam selang tersebut dia akan mencakup nilai parameter yang sesungguhnya. Jadi di antara 70 dan 100 itu ya pasti ada nilai parameter yang sebenarnya, tapi kita nggak tahu berapa. Tapi yang pasti kita tahu ada di antara 70 sampai dengan 100. Di mana saat kita mengatakan seperti itu didasari oleh suatu nilai peluang yang kita harapkan. Gitu. Jadi kalau misalnya nilai peluangnya adalah 0,99 bahwa si selang tadi itu mencakup nilai parameter yang sebenarnya, maka kita percaya 99% gitu bahwa gitu ya selang tersebut mencakup parameter yang sebenarnya. Itu adalah nilai peluang yang nanti bisa kita adjust, bisa kita sesuaikan gitu ya dari selang yang akan kita peroleh seperti itu. Itulah kenapa jadinya fleksibel, kita bisa menentukan nilai peluangnya dibandingkan kalau kita menggunakan si penduga titik. Nah, secara definisi ini ada di buku BEN, teman-teman ya. Jadi misalnya kita punya contoh acak ya dari suatu variabel acak. Jadi variabel acaknya X, kita ambil contohnya dari variabel tersebut sebanyak M. Jadi kita punya X1, X2 sampai dengan X ke M, di mana mereka akan memiliki fungsi kepekatan peluang bersama atau join PDF ya, yang mana notasinya seperti ini, teman-teman. F, X1, X2 seterusnya dengan parameternya theta. Ya, jadi kita di sini berbicara parameternya adalah theta. Di mana theta itu adalah anggota dari ruang parameter gitu atau omega notasinya. Lalu dari statistik ini, dari contoh acak ini, kita bisa mencari yang namanya statistik. Apapun data yang kita peroleh dari sampel, ya itu disebutnya statistik. Statistiknya ada dua, teman-teman, ada L dan ada U. Ya, jadi L ini dia fungsi dari contoh acak juga, karena dari data sampel ya. U juga dia merupakan fungsi dari contoh acaknya. Lalu kita bisa memperoleh nilainya nanti kalau sudah dihitung dan lain sebagainya. Sehingga di sini notasi dari L ini, L besar dan U besar, akan berubah menjadi U kecil dan juga L kecil. Ya, kalau datanya sudah di input di sana. Nah, U itu biasanya disebut sebagai upper, atas, bagian atas gitu ya. L itu adalah lower, jadi batas atas dan batas bawah begitu. Nah, suatu interval atau selang gitu ya dengan batas bawahnya adalah L dan batas atasnya itu disebut U begitu, disebut selang kepercayaan 100% dikali gamma, di mana gamma ini adalah nilainya di antara 0 dan 1 untuk theta, jika gitu ya. Jadi si selang L dan U ini dari L sampai dengan U disebut selang kepercayaan gamma 100% gitu ya, atau 100 gamma persen untuk theta jika peluang tetanya ini berada di antara L dan U-nya itu sama dengan sebesar gamma. Ya. Jadi kalau saya bilang bahwa tadi ya, selang kepercayaan 90%, berarti gamanya di sini berapa? 0,9 ya, teman-teman. Kalau saya berbicara selang kepercayaan 90% untuk theta, itu sama saja dengan peluang theta itu berada di antara L dan U itu sama dengan 0,9. Oke, jadi seperti itu interpretasinya ya, bagaimana definisi dari interval atau selang kepercayaan. Jadi gamma ini, teman-teman, gamma ini bernilai antara 0 dan 1. Dia adalah besarnya peluang. Peluang apa? Peluang theta itu berada di antara selang tersebut. Dan kalau kita kalikan 100%, maka si gamma ini menjadi confidence level gitu ya, tingkat kepercayaan kita bahwa theta itu atau nilai parameter yang sebenarnya itu berada di antara selang tersebut. Ya, di mana sekali lagi yang L ini disebut batas bawah kepercayaan dan yang atasnya ini U itu disebut batas atas kepercayaan.
Nah, notasi-notasi lain kalau kalian belajar di beberapa referensi gitu ya, ada notasinya adalah theta dengan indeksnya L, ada theta dengan indeksnya U, itu sama saja sebetulnya dengan batas bawah dan batas atas dari selangnya. Hanya di sini dituliskan parameternya theta, gitu. Ya. Kemudian tadi LX dan UX itu juga sebetulnya batas bawah dan batas atas selang. Hanya kenapa jadi kecil karena ini dimaksudkan bahwa ketika nilai sampelnya sudah ada, maka di sini notasinya jadi kecil. Kalau tadi L besar U itu masih berupa apa definisi gitu ya, teman-teman, belum ada nilai sampelnya. Nah, bisa juga ditulisnya dalam kurung seperti ini, L, U. Jadi kalau tadi saya bicara jarak ke kampus itu antara 70 dan 100, L-nya ini bisa diganti dengan 70, U-nya itu 100. Jadi dalam kurung gitu ya, 70,100. Atau bisa juga seperti ini. Ya. Nah, gamma ini lihat koefisien kepercayaan atau confidence level atau confidence coefficient. Nah, jadi inilah kenapa salah satu kelebihan penduga selang dibandingkan dengan penduga titik. Ya, kita tidak pernah tahu nilai theta kita itu, theta topik kita itu sama atau tidak dengan parameter yang sebenarnya, tapi kita bisa mencoba menggunakan penduga selang ya untuk meyakini bahwa oke, kita nggak tahu tetanya berapa, tapi kita tahu kalau tetanya itu antara 70 dan 100. Bagaimana kamu percaya? Seberapa percaya? 90% misalnya. Gitu. Ya, jadi semakin tinggi tingkat kepercayaan tentu akan semakin baik. Nah, ini contohnya ya, ilustrasi. Misalnya kita punya populasi teman-teman, lalu kita ambil sampel, warna hijau ini adalah sampel pertama. Tentu dari data sampel yang kita peroleh, kita bisa dapatkan kan batas bawah dan batas atas. Ya, sehingga kita punya selang kepercayaan yang pertama. Lalu coba kita resampling, kita ambil sampling lagi dari populasi yang sama, datanya kemungkinan besar akan berbeda dengan sampel yang pertama. Kalau kita analisis, kita cari batas bawah dan batas atasnya, itu juga belum tentu sama dengan yang pertama. Jadi kita punya selang kepercayaan yang kedua. Kalau kita ulang lagi pada saat sampai dengan N kali, begitu ya, artinya kita punya selang kepercayaannya itu sebanyak N. Gitu. Jadi maknanya apa? Dari bila percobaan tersebut menuju N kali gitu ya, maka kita dapat berharap bahwa tadi 100% dikali gamma itu akan mencakup nilai parameter yang sebenarnya. Kalau saya melemparkan anak panah tadi itu sebanyak 100 kali, teman-teman. Kalau misalnya yang jatuh tepat itu di titik target adalah 90 begitu ya. Berarti itu artinya parameter yang ada di dalam selang itu adalah sebanyak 90, peluangnya adalah 0,9. Jadi yang berhasil jatuh tepat di titiknya itu hanya ada 90. Itu sudah banyak ya, 90 dari 100 itu. Gitu ya. Jadi makna dari selang kepercayaan seperti itu. Bagaimana selang kepercayaan yang baik itu, Bu? Yang memiliki yang efisien begitu ya, yang memiliki jarak antara batas bawah dan batas atas itu yang paling kecil. Jadi kalau misalnya di sini kita punya dua buah selang kepercayaan ya, yang pertama dan yang kedua. Yang mana Bu yang dipilih yang memiliki panjang selangnya itu paling minimum. Jadi kalau yang pertama lebih dekat jaraknya antara batas bawah dan batas atas, maka bisa dikatakan dia yang kita pilih, teman-teman. Nah, ini ya, panjang selang kepercayaan itu adalah batas atasnya atau U dikurang dengan batas bawahnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup ya, lanjut ya. Nah, batas kepercayaan itu, karena tadi kita ada batas bawah dan batas atas, bisa juga dia sifatnya adalah batas kepercayaan satu sisi. Jadi kalau kita berbicara sisi yang bawah, batas bawah itu L gitu ya. Maka batas bawah kepercayaan 100 gamma persen bagi theta itu apa? Dia berarti peluang batas bawahnya itu lebih kecil dari theta sama dengan gamma. Gitu ya. Dan kalau disebut batas atas kepercayaan 100 gamma persen bagi theta adalah ketika peluang dari U-nya lebih dari theta itu sama dengan gamma.
Itu aja. Jadi kalau batas bawah kurang dari theta, maka dia batas bawah kepercayaan. Kalau batas atas kepercayaan itu adalah ketika U-nya itu lebih dari theta, gitu ya. Tapi peluangnya sama-sama sebesar gamma, teman-teman. Nah, di dalam statistika dasar kalau kalian ingat, ya, kalian tuh langsung dikasih rumusnya. Jadi misalnya untuk menduga nilai parameter, mu gitu ya, itu dia sama saja plus minus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N misalnya. Atau ada yang menuliskannya mu itu adalah X bar. Nah, begini ya. Mu top itu adalah X bar. Plus minus T alfa per 2 dikali sigma per akar N misalnya. S per akar N. Langsung kan kalian dikasih rumusnya seperti ini. Pokoknya kalau kalian membuat selang kepercayaan untuk rata-rata populasi untuk mu, kalian gunakan yang ini kalau sigmanya diketahui gitu kan. Atau gunakan yang bawah kalau sigmanya tidak diketahui sehingga digunakannya S. Di sini, di StatMat 2, justru kita ingin mencari si bentuk ini. Bentuk rumusnya lah gitu sederhana. Ya, itu sudut pandang yang berbeda. Jadi kalian harus terbayang dari sekarang bahwa yang akan kita lakukan itu adalah justru mencari si rumus ini, bukan menghitung berdasarkan data. Dan ini memang tantangan. Tidak selalu mudah untuk mengkonstruksi suatu selang kepercayaan. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Bisa saja dengan menggunakan informasi dari statistik cukup. Ya, jadi kalau pakai statistik cukup, nanti kita harus temukan fungsi dari statistik cukup. Jadi statistik cukup itu sendiri kadang tidak cukup, tapi harus kadang tidak cukup ya, padahal statistik cukup. Artinya kadang statistik cukup itu tidak bisa berdiri sendiri, langsung kita buat selang kepercayaan ini nggak bisa. Jadi harus ada fungsi dari statistik cukup itu agar bisa kita turunkan bukan integral diturunkan ya, tapi artinya kita proses sampai akhirnya kita bisa mendapatkan rumus-rumus seperti ini. Nah, anggaplah dia adalah fungsi T. Gitu ya. Itu nanti bisa diproses, akhirnya bisa menjadi fungsi ini untuk mencari selang kepercayaan. Nah, prosesnya memang tidak mudah, makanya saya tidak coba sampaikan di yang di sini, tapi nanti ada suatu metode bagi kita untuk bisa mendapatkan gitu ya bentuk dari selang kepercayaan suatu parameter. Metodenya disebut sebagai metode pivot namanya. Ya, metodenya adalah disebut sebagai metode pivot, teman-teman. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, metode pivot itu apa sebetulnya, gitu kan? Ya, ini adalah prosedur teman-teman ya atau teknik secara umum untuk memperoleh penduga selang. Ada dua karakternya atau ciri-cirinya dari suatu kuantitas atau suatu besaran atau suatu fungsi itu dikatakan sebagai suatu pivot. Ya, ciri-cirinya apa? Dia merupakan fungsi dari statistik dan parameter yang diduga. Jadi nanti kita harus mencari bentuk suatu fungsi yang mana dia merupakan fungsi dari statistik. Artinya fungsi dari contoh acak, ya, dari X atau dari Y, dan dia juga mencakup parameter yang diduga. Jadi kalau kita punya parameter yang theta, maka pivot ini bentuknya juga, fungsinya itu harus juga ada tetanya gitu ya. Dan parameter theta tadi atau parameter tersebut adalah satu-satunya parameter. Jadi kalau kita punya distribusi normal itu ada dua parameter ya, ada mu dan sigma kuadrat. Nah, salah satunya harus diketahui, baru kita bisa melakukan pendugaan. Kalau dua-duanya tidak diketahui, ya, kalau ada datanya itu sulit. Jadi sebaiknya salah satu diketahui. Nah, kemudian mempunyai sebaran peluang yang diketahui dan tidak bergantung pada parameternya. Jadi si besaran ini, si pivot ini, selain dia fungsi dari statistik dan parameter, dia juga harus punya sebaran peluang yang diketahui. Bagaimana kita memperoleh sebaran peluangnya, Bu? Pakai cara yang ada di StatMat 1.
ya kita sudah mempelajari metode bagaimana menentukan peubah acak baru distribusi peluangnya kan. Ada metode fungsi distribusi kumulatif, ada metode momen gitu kan, ada metode transformasi, sehingga catatan di Statmat 1 itu harus dibuka kembali. Ya, nanti kita bisa melihat beberapa kasus kalau distribusinya tidak umum, nah itu bisa kita gunakan metode-metode yang ada di Statmat 1. Dan distribusi peluang dari si pivot ini yang diketahui itu juga tidak bergantung pada parameternya. Apa sih Bu maksudnya, kok yang ini dia fungsi dari parameter tapi kok bentuk fungsinya itu tidak tergantung pada parameternya. Nanti kita lihat ya. Oke, itu karakteristiknya. Jadi ini sebetulnya sama saja ya, ini sama saja dengan definisi ini. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya teman-teman, kita punya contoh acak dari suatu populasi yang berdistribusi normal. Nah, normalnya ini adalah parameternya mu dan sigma kuadrat. Sigma kuadratnya dia diketahui nilainya. Sehingga karena sigma kuadratnya diketahui, kita bisa fokus dalam mencari penduga untuk mu saja. Ya, dan berdasarkan metode penduga titik yang sudah kalian pelajari, bahwa di dalam distribusi normal, mu itu penduganya itu adalah X bar, teman-teman. Ya, X bar. Oke, ini berarti statistik nih X barnya, ya kan? Nah, X bar ini tidak bisa kita jadikan pivot. Walaupun distribusi peluangnya kita sudah ketahui bahwa X bar itu berdistribusi normal dengan parameternya mu dan ragamnya adalah sigma kuadrat per n. Tadi kan syarat dia menjadi suatu pivot itu apa? Dia fungsi dari statistik dan parameter yang diduga, ya. Dan distribusinya itu diketahui, gitu ya. Tetapi kenapa dia tidak bisa dijadikan sebagai pivot, teman-teman? Karena distribusi peluang dari X bar ini bergantung dari parameter mu. Jadi X bar ini distribusinya kan normal. Mu sigma kuadrat per n. Ya, berarti ini fungsi distribusi peluang dari X bar itu masih ada mu-nya. Padahal kita mau mencari penduga selang bagi si mu. Nah, ini nggak boleh. Jadi karena X bar ini masih bergantung pada mu, yang kita tidak ketahui nilainya, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai pivot. Maka pivotnya itu harus fungsi dari X bar. Kalau kalian ingat, kita pernah belajar ada suatu besaran, ya, X bar dikurang mu per sigma per akar n. Ini adalah peubah acak normal baku. Ya, itu si Z atau di sini dinotasikannya sebagai Q. Q ini normal dengan rata-ratanya 0 dan variansinya 1. Rata-ratanya di sini udah hilang karena dia sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat fungsi distribusi peluangnya, ini ya normal baku ini teman-teman, fungsi distribusinya 1 per akar 2 pi pangkat min Q pangkat 2 dibagi 2. Udah nggak ada lagi di sini mu-nya. Berarti Q ini bisa dijadikan sebagai pivot. Ya, jadi Q ini teman-teman, yang pertama adalah dia suatu fungsi yang mengandung statistik dan parameternya. Jadi bentuk Q-nya ini harus ada statistiknya dan parameternya. Statistik itu pokoknya fungsi dari contoh acak. Di sini adalah X bar. Dan mengandung parameternya. Parameternya adalah mu. Dan itu adalah parameter yang akan kita duga. Dan satu-satunya parameter yang akan kita duga. Karena si sigma ini di atas diketahui nilainya. Jadi syarat pertama ini sudah dipenuhi. Ya, fungsi dari statistik dan parameter yang diduga. Maksudnya apa? Bentuk si pivotnya. Syarat yang kedua adalah bahwa si pivot ini punya sebaran peluang yang diketahui, tapi tidak tergantung pada parameternya. Jadi Fx-nya gitu atau Fq-nya di sini. Bahwa distribusi peluang dari si Q itu kan normal baku ya. Setelah dijembreng gitu ya, disubstitusikan nilai mu-nya 0, ragamnya 1 di distribusi normal, ternyata di sini bentuk dari Fq-nya itu tidak ada si parameternya, yaitu tidak ada si mu-nya. Oke, berarti karena dua syarat tadi dipenuhi, maka si X bar dikurang mu per sigma per akar n ini bisa kita jadikan sebagai pivot. Gitu. Paham tidak sampai sini sekarang? Bentuk pivot itu harus seperti apa? Terbayang?
Jangan pikirkan dulu proses untuk memperoleh ininya, tapi gambaran pivotnya dulu. Bisa dipahami tidak? Bisa Ibu. Yang penting Bisa jadi ya? parameter yang bergantung ya Bu. Jadi harus diubah. Iya. Jadi kenapa X bar tidak bisa dijadikan pivot? Ya, karena dia distribusi. Oke, dia juga sebetulnya kalau X bar saja, dia tidak ada unsur parameternya di sana. Artinya syarat yang pertama ini juga sebetulnya nggak bisa. Karena dia kalau dijadikan pivot, dia nggak ada unsur parameternya. Ya nggak? Lalu yang kedua adalah bahwa distribusi peluang dari si X barnya itu masih ada si mu-nya, teman-teman. Jadi kalau kita jembrengkan seperti ini, kalian ingat nggak distribusi normal? Itu umumnya ya, efeknya itu kan sama dengan 1/sigma akar 2pi pangkat min X min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Begitu. Ya. Sekarang kalau dia normalnya mu dan sigma kuadrat per n, berarti kan di sini mu-nya tetap ada. Hanya sigmanya diganti dengan sigma akar n, gitu kan? Jadi fx bar itu dia masih ada sih mu-nya nih. Sedangkan di syarat kedua dia nggak boleh bahwa fungsi sebarannya itu mengandung parameter. Jadi si x bar itu nggak boleh jadikan sebagai pivot. Caranya adalah apa? Coba kita ulik, kita buat modifikasi suatu bentuk gitu ya, yang mana kalau dia dijadikan pivot, dia nanti distribusinya tidak mengandung parameter dan distribusinya diketahui, yang paling penting itu. Gitu. Jadi ingat-ingat kita punya rumus ini, X bar min mu per sigma per akar N. Karena apa di sini sigma udah diketahui, ya. Jadi parameter satu-satunya itu adalah mu, benar. Dan ini gitu ya, syarat pertamanya diketahui, kalau dia harus mengandung statistik dan juga parameter yang diduga. Syarat kedua adalah, oh distribusi dari siki ini, gitu ya, dia adalah normal baku. Yang mana kalau normal baku ini, buat ini, nah, dijembrengkan di sini, mu-nya diganti 0, sigmanya diganti 1, ya. Tentu hanya ini kan 1 coret. Jadi 1 per akar 2pi pangkat min q kuadrat per 2. Ya, ini kan x kuadrat kalau mu-nya diganti 0 ya, dia dikuadratkan x-nya. Dan di sini variabelnya adalah q. Jadi min q kuadrat per 2. Oke, seperti itu. Ya, jadi memang PR kita apa? PR kita adalah justru membuat ini dulu nih, mencari ini nih, bentuknya tuh seperti apa sih, harus seperti apa. Nanti ada beberapa hint gitu ya, clue bagaimana kita mencoba mencari bentuk pivotnya ini. Yang pasti pivotnya itu harus fungsi dari statistik dan parameter yang ingin diduganya, dan ketika mencari fungsi distribusi peluang dari pivotnya itu harus lepas dari si parameternya itu. Nah, makanya kenapa tadi fungsi peluang yang diketahui, karena tidak semua pivot ini bentuk sebaran peluangnya itu diperoleh dengan mudah, teman-teman. Sulitnya di situ. Yang penting kalian paham dulu bentuk pivotnya, ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah bagaimana kita bisa mencoba menduga-duga gitu ya, bentuk pivotnya itu seperti apa nanti. Yaitu apa? Dengan cara mengidentifikasi si distribusi peluang dari si theta itu atau dari parameter kita itu merupakan parameter lokasi atau skala atau campuran. Ya, apa itu yang dimaksud dengan parameter lokasi, parameter skala, atau misalnya fungsi distribusi peluang yang sudah teman-teman pelajari, baik diskrit maupun kontinu seperti binomial, uniform misalnya ya, Poisson, normal, dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam parameternya itu lokasi atau skala, Bu. Itu kalian bisa coba cari, ya, browsing, itu akan banyak sekali keluar. Di buku BEN tidak ada ya keterangannya. Gitu. Nah, jadi begini, ketika misalnya nanti ada distribusi peluang tertentu, kalian ketahui bahwa dia merupakan parameter lokasi, maka bentuk pivot yang bisa kalian coba itu adalah bentuknya theta topi dikurang theta. Jadi hanya pengurangan saja. Gitu ya. Jadi kalau nanti theta topinya itu adalah X bar, berarti X bar dikurang theta misalnya. Itu bentuk pivot yang bisa kalian coba. Gitu. Kalau misalnya bentuk tetanya, parameternya itu adalah merupakan parameter skala, maka bentuk pivot yang bisa kalian coba itu adalah bentuk rasio. Theta topi dibagi theta, teman-teman. Ya,
Itu bisa kalian coba. Ada yang disebut sebagai, nah ini ya, kalau tadi X bar saja tidak bisa, kenapa? Karena dia bentuk pivot. Kalau dijadikan pivot, nggak ada parameternya di sana. Jadi kalau X bar dikurang mu, bisa Bu, bisa, itu memenuhi syarat yang pertama. Tapi syarat yang kedua, di mana dia nanti harus ada fungsi distribusi yang diketahui, belum tentu bisa diperoleh dengan mudah kalau bentuknya X bar min mu saja. Tapi kalau tadi X bar min mu per sigma per akar M, itu bisa kita peroleh dengan mudah fungsi distribusinya. Kenapa? Karena kita udah belajar. Kalau itu adalah Z. Z itu adalah perubahan acak normal baku. Berarti dia berdistribusi normal dengan mu-nya 0 dan seragamnya 1. Gitu teman-teman. Jadi bentuk pivot ini bisa aja dengan mudah diperoleh, tapi nanti kesulitannya pada saat mencari fungsi distribusi peluangnya. Jadi harus hati-hati dalam mencari pivot. Nah, parameter lokasi ini contohnya tadi yang normal. Kalau parameter skala, contohnya di sini adalah yang eksponensial distribusinya. Ya, jadi kalau teman-teman browsing nanti pada distribusi eksponensial, dia parameternya sifatnya adalah skala. Jadi nanti bentuk pivot yang bisa coba digunakan itu adalah yang bentuk rasio. Jadi kalau di eksponensial parameternya theta, kalau dicari penduga parameter yang pakai metode likelihood maksimum likelihood misalnya ya, dapatnya itu adalah X bar. Nah, berarti bentuk pivotnya kan di sini theta topi dibagi theta. Berarti kan X bar dibagi theta gitu ya. Nah, ini bisa saja dijadikan pivot karena dia memenuhi syarat yang pertama. Tetapi pada saat yang kedua, dia sebaran peluangnya harus diketahui, belum tentu bisa diketahui dengan mudah, teman-teman. Gitu. Jadi dampaknya apa? Kita harus mencoba memodifikasi atau mengingat-ingat gitu. Ada tidak ya bentuk lain dari X bar per theta itu yang kalau kita cari fungsi distribusi peluangnya itu bisa dengan mudah diperoleh. Bukan dengan cepat, tapi dengan mudah diperoleh. Ya, karena ternyata ada suatu besaran yaitu 2M dikali X bar per theta, itu dia distribusinya ternyata adalah distribusi C kuadrat dengan derajat bebasnya itu adalah 2N. Oh, berarti pivotnya jangan X bar per theta, tapi 2N X bar per theta. Boleh, Bu? Boleh. Ya, jadi ini yang akan dipilih dibandingkan dengan X bar per theta. Bu, saya mau tetap X bar per theta. Oke, nggak apa-apa, silakan. Berarti kamu harus cari fungsi sebaran peluang X bar per theta ini berdasarkan metode apa namanya yang kita pelajari di Statmat 1. Bisa menggunakan transformasi misalnya, sama tidak nanti fungsi distribusinya ya dengan yang lainnya gitu. Bisa susah juga Bu, kok nggak dapat gitu ya. Berarti gunakan informasi-informasi seperti ini. Ini adanya di materi distribusi sampling di pertemuan awal Statmat 2. Nah, jadi kalau kalian lihat soal UTS kemarin, itu gabungan antara saya dengan Bu Widi soalnya. Ya, ada perannya Bu Widi dan ada juga peran dari saya. Oh sorry, itu Statmat 1. Statmat 2 kemarin UTS-nya bisa? Bisa nggak UTS-nya? Sedikit, Ibu. Ada saya juga, ada peran saya nggak ya? Saya lupa lagi. Ini kelas saya. Kenapa? Oh iya, ada peran saya. Kalian UTS-nya kan sebelum UTS sama Bu Widi. Kelas A itu saya ya, sebelum UTS berarti ya. Iya, jadi soalnya itu saya buat berdua sama Bu Widi kalau nggak salah. Teman-teman ya, saya lupa lagi ya, berdua dengan Bu Widi. Itu kan ada soal yang berbicara distribusi sampling, kalau tidak salah. Jadi si 2NX bar per theta ini dipelajarinya ada di materi distribusi sampling. Itu ya, jadi gambaran pivot dulu aja. Kita belum bicara kita mengkonstruk selang kepercayaan ya, tapi bagaimana teman-teman sekarang tahu bahwa kita butuh yang namanya pivot. Oke, butuh yang namanya pivot. Lalu butuh sampai akhirnya kita punya fungsi sebaran si pivotnya gitu. Kalau misalnya tadi ada parameter lokasi, ada parameter skala, ada juga yang bentuknya itu adalah parameternya mix lokasi dan skala. Ya, artinya apa? Dia ada bentuk pengurangannya, dia ada bentuk pembagiannya juga. Gitu. Ya, jadi nggak ada solusi tunggal teman-teman untuk dapatkan pivot ini nggak ada. Nah, kalau kalian kan biasanya ntar UTS
soalnya gimana ya? Bu, berarti nanti kalau ada soal kayak gini, jawabannya kayak gini ya, gitu. Kalian kan terbiasa kayak gitu kan? Kayak minta jalan pintas gitu kan? Untuk soal ini, jawabannya itu prosesnya yang mana, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk mencapai pivot, itu teman-teman tidak ada solusi tunggal. Bentuk pivot ini bisa berbeda-beda. Yang kalian pilih adalah yang betul-betul fungsi sebarannya itu bisa diketahui ya, dengan mudah. Gitu. Atau bisa diketahui aja udah syukur deh teman-teman ya. Itu tantangannya di situ kalau di dalam pivot. Oke. Nanti kalau kita sudah punya pivot teman-teman ya, bagaimana cara kita mengkonstruk selang kepercayaannya adalah dengan menempatkan pivot itu dalam bentuk selang seperti ini. Jadi peluang dari pivot yang kita peroleh tadi ini ya, itu berada di antara A dan B itu sama dengan 1 min alfa. Nanti dari sini teman-teman, kita selesaikan pertidaksamaan ini sehingga diperoleh selang theta bentuknya, gitu ya, bentuk persamaannya seperti ini. Mana tadi? Nah, sorry. Nah, sampai akhirnya kita peroleh seperti ini. Nanti kita lihat contohnya. Ya, kalau kalian ingat, kalau pengujian hipotesis, ya, uji dua arah itu kan H1-nya tidak sama dengan ya. Misalnya H0, gitu kan? Mu sama dengan 50 misalnya. H1 mu tidak sama dengan 50 gitu kan? Terus di sini luasnya adalah alfa per 2 gitu kan? Ini luasnya adalah alfa per 2. Ini kalau tolak H0. Ini tolak H0. Ini daerah terima H0. Kalian sadar tidak yang tengah ini luasnya berapa? Kalau kanan kiri luasnya adalah alfa per 2, yang tengah itu luasnya berapa? Yang ini nih. Oke. Kalau kanan kirinya alfa per 2, berarti yang tengah luasnya berapa? 1 min alfa. Iya, 1 min alfa. Ini selang kepercayaan, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita pengujian hipotesis, daerah tolak H0-nya itu ada 2 gini ya, kanan kiri, alfa per 2. Yang tengah ini adalah selang kepercayaan kita, terima H0. Ya, luasnya adalah 1 min alfa. 1 min alfa itu siapa? Si derajat kepercayaan tadi. Jadi kalau kita selalu berbicara alfanya 5%. Ya, berarti kan 0,025. Ini 0,025 gitu ya. Ini adalah 0,95 kan yang tengah ini. Jadi 1 min alfanya ini itu sama dengan gamma tadi. Ya, itu sebesar 0,95. Kalau dikali 100% ya berarti jadi 95%. Jadi kita melakukan pengujian hipotesis dengan alfa 5%, itu sama saja kita selang kepercayaan dengan derajat kepercayaan itu adalah 95%. Ya, jadi ada kaitannya sebetulnya antara selang kepercayaan dengan pengujian hipotesis. Ya. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin tanyakan, silakan. Topiknya sampai sini aja. Ya. Inti dari materi ini adalah kita harus cari pivot, ya. Dan kita harus pastikan bahwa dia memang pivot dengan catatan 2 ini. Ya. Lalu yang kedua itu adalah kita cari distribusi peluang dari pivotnya. Lalu yang ketiga adalah kita bentuk selang kepercayaannya. Itu 3 step yang akan kita lakukan. Ya. Kita coba sekarang lihat contohnya. Sudah muncul PowerPoint yang lain? Sudah, Ibu. Oke, ini nanti saya share ya. Kita coba lihat dulu ini secara pelan-pelan. Kalau memang harus dikotret, kita kotret. Tapi insya Allah kalian bisa paham. Nah, ya. Jadi kasusnya seperti ini. Buatlah selang kepercayaan 95% bagi parameter mu
berdasarkan contoh acak X1, X2 sampai dengan Xn dari populasi. Nah, ini penjabaran yang tadi ada di slide ya. Buatlah selangkah percayaan 95% bagi mu berdasarkan contoh acak X1 sampai dengan Xn dari populasi yang berdistribusi normal. Ya, normal itu parameternya ada 2 bila ragamnya diketahui. Jadi ini udah nggak perlu kita estimasi lagi karena dia sudah diketahui. Kita hanya fokus kepada parameter mu. Berarti kita buat selangkah percayaannya untuk mu. Berapa persen derajat kepercayaannya? Itu adalah 95%. Step pertama adalah, teman-teman, kita harus tahu ya statistik tadi ya, bahwa dalam metode maximum likelihood estimation, mu itu kan penduganya adalah X bar. Ya, lalu si X bar ini itu adalah berdistribusi normal dengan mu dan sigma kuadrat per n. Karena kita tidak bisa gunakan X bar saja, maka kita harus cari fungsi dari X bar ya, yang mengandung parameter, tapi fungsi distribusi ini tidak mengandung parameternya, yaitu tadi adalah Z. Kalau di PowerPoint saya tadi namanya adalah Q. Oke, jadi step pertama pivot ini kita sudah peroleh. Bu, kalau nanti di soal kita nggak bisa langsung seperti ini, lihat dia parameter skala atau apa tadi? Lokasi, atau dia parameter lokasi skala. Lihatnya dari mana? Distribusinya. Distribusi populasinya itu apa? Ya, distribusi populasinya apa? Baru kita coba tebak-tebak di sini bentuk dari pivotnya, teman-teman. Nah, tahap pertama kita dapatkan pivotnya, gitu kan. Tahap kedua, kita cari nilai kita cari fungsi distribusi peluangnya. Tadi udah dapat. Nah, distribusi peluangnya itu adalah normal 0,1 ya, sehingga dia tidak ada mu di sana. Baru selanjutnya kita turunkan, enggak detail ya. Jadi gini, peluang ini kan distribusinya normal ya, dan normal peluang ini Z alpha per 2 itu sama dengan 0,95. Ya, jadi step berikutnya kalian tempatkan si pivot ini di tengah dan kiri kanannya itu adalah si distribusinya. Ya, kalau normal baku kita tahu dia batasnya adalah Z alpha per 2 di kiri negatif, di kanannya adalah Z alpha per 2 ya. Lalu di sini karena sudah sangat jelas dia adalah 95%, maka di sini adalah negatif Z 0,025, sebelah kanannya adalah 0,025. Ya, jadi peluang ya dari Z ini berada di antara negatif ini dan ini itu sama dengan 0,95. Kalau kalian lihat di tabel Z, yang luasnya itu adalah 0,025, itu adalah 1,96. Yang sebelah kiri jadinya adalah negatif 1,96 dan yang kanan itu adalah positif 1,96. Begitu. Sehingga ya nah, mu-nya kan nggak kelihatan tadi. Z-nya kita ganti di sini jadi X bar min mu per sigma per akar N. Oke, setelah ini kita kalikan sebelah kiri dan sebelah kanan ini dengan sigma per akar N. Jadi seperti ini. Ini 1,96 sigma per akar N. Bagian tengahnya masih ada X bar min mu, yaitu 1,9 dikali sigma per akar N yang sebelah kanannya. Lalu lanjutkan lagi. Ya, di sini. Sisakan parameternya itu di tengah sendiri, teman-teman. Ya, jadi di sini berarti sama-sama dikurangi X bar agar di tengah X barnya hilang. Jadi ini kurangi X bar, dikurang 1,96 sigma per akar N. Yang sebelah kanan berarti min X bar ditambah 1,96 sigma per akar N. Nah, sehingga kalau mu-nya saja di tengah, jadi lebih dari mu ini berada di antara X bar dikurangi ini dan X bar ditambah ini. Di mana mu ini berada di antara selang ini dengan peluang 0,95. Jadi, selang kepercayaan 95% bagi mu itu apa? Batas bawah yang ini, batas atasnya yang ini.
sama dengan saya tadi tulis di PPT, X bar plus minus Z alfa per 2 dikali sigma per akar. Jadi kalian bayangkan rumus ini ya, itu ternyata seperti ini prosesnya. Kalian cari pivotnya dulu tadi, ya ini, lalu kalian bentuk seperti ini, ya. Kemudian substitusikan si Z-nya ini, sehingga mu-nya hanya ada sendiri di tengah. Gitu ya, sehingga diperoleh selangnya itu berada di antara X bar dikurang, bisa disebut sebagai errornya teman-teman ya. Ini errornya nih. Gitu ya. Jadi yang sebelah kirinya batasnya adalah negatif di sini, tandanya yang sebelah kanannya adalah positif. Bisa dipahami untuk contoh yang ini? Tentu belum ya, karena kalian belum mencoba. Nah, ini ada soal berikutnya untuk sigma kuadrat yang tidak diketahui, dan ini adalah selangkah percayaan 99%. Tapi kita ingin membuatnya itu adalah selangkah percayaan bagi parameter rata-rata. Ya, kalian lihat di sini perbedaannya di mana. Jadi kita akan membuat selangkah percayaan bagi mu, ya, tapi ragamnya tidak diketahui, teman-teman. Sehingga kalau tadi contoh di atas itu ada X bar dikurang mu per sigma per akar N, itu tidak jadi lagi dijadikan pivot. Kenapa? Karena ya dia si Z ini dia fungsi dari dua parameter ya, yaitu mu dan sigma. Dan sigma ini ya dia tadi di atas tidak diketahui nilainya. Sehingga tidak hanya parameter mu yang tidak diketahui nilainya, tapi juga ada parameter sigma. Nah, karena dia syarat pertamanya tidak dipenuhi, maka si Z ini tidak bisa dijadikan sebagai pivot. Tapi kalau sigmanya ini kita ganti jadi rumus simpangan baku sampel, teman-teman, kita bisa gunakan. Jadi bukan Z lagi pivot yang kita gunakan, melainkan adalah T. Kalau kalian ingat rumusnya, T itu apa? X bar min mu per S per akar N. Jadi sekarang ini bisa dijadikan pivot. Kenapa? Pertama, dia mengandung statistik dan parameternya yang akan kita duga. Dia mengandung X bar gitu ya, dia mengandung mu. Kemudian syarat yang kedua adalah fungsi distribusi dari T ini diketahui. T ini distribusinya adalah T student, teman-teman, dengan derajat bebasnya N-1. Sehingga waktu itu kita mencari peluangnya adalah menggunakan tabel T, kalau kalian ingat. Ya, berarti ini fungsi distribusinya diketahui, dan sebaran T dengan derajat bebas N-1, kalau kalian nanti lihat di tabel, ya, di sini di buku B, kalau kalian lihat distribusi T student, ya, nah bentuknya seperti ini. Ya. Kalau kalian lihat, ini tidak ada nilai mu di sini, ya nggak? Di sini tidak ada nih, di dalam fungsi distribusi student T ini ada notasi mu, di sini nggak ada. Sehingga fx-nya atau ft-nya di sini betul, tidak ada mu. Sehingga syarat pertama dipenuhi, syarat kedua dipenuhi. Begitu. Nah, baru kita buat peluang si pivot itu T berada di antara ini. Kenapa 0,005? Karena dia mintanya 99%. Jadi kalau 99%, berarti kan sisanya 1%. Nah, 1%-nya harus dibagi ke kiri dan ke kanan. 1% dibagi 2, berarti 0,005. Karena T ini tadi distribusinya adalah distribusi T student, berarti di sini ya batas bawahnya adalah min T alfa per 2 dengan derajat bebasnya N-1. Batas atasnya adalah T alfa per 2-nya yaitu 0,005 dengan derajat bebasnya N-1. Yang mana ini nilai peluangnya adalah 0,99. Ya, tadi derajat kepercayaannya adalah 0,99. T ini kita substitusikan. Tadi bentuknya adalah X bar dikurang mu dibagi S per akar N. Sama seperti contoh yang sebelumnya di atas. Maka ini tinggal kita selesaikan sehingga nanti di bagian tengah ini, pertidaksamaan ini, itu hanya parameter yang ingin kita duga.
Ya, jadi kalikan sisi kiri dan sisi kanannya dengan S per akar N, lalu kurangi lagi dengan X bar, begitu ya. Sehingga diperoleh nanti batas bawahnya itu adalah X bar, dikurangi T alfa per 2, dan min 1 dikali S per akar N. Dan batas atasnya itu adalah X bar plus T alfa per 2 N min 1 dikali S per akar N. Ini rumus yang kalian peroleh di Statgas. Sama halnya juga dengan yang atas tadi. Yang Z itu ya, itu adalah rumus yang kalian peroleh pada saat di Statgas. Kalau sigmanya diketahui, sekarang kalian paham. Kalau sigmanya diketahui, kenapa rumusnya seperti ini? Ya, pakai Z gitu ya, dan sigmanya diketahui. Karena apa? Tadi dia dari atas ya. Gitu. Bahwa apa namanya sigmanya diketahui. Ya, di sini. Kalau tidak diketahui pakai T gitu kan, saya sering sekali pada saat 14. Pokoknya kalau sigma yang nggak diketahui pakai T. Ya, pakai T. Kenapa? Karena sigmanya dia betul tidak diketahui, tetapi kita ganti dengan si S. Gitu, dengan penduganya si sigma. Jadi kita bisa peroleh nilai selang kepercayaan untuk si mu-nya, teman-teman. Begitu ya. Ini untuk distribusi normal. Bisa dipahami? Sampai sini? Apa yang membuat bingung apa? Yang membuat bingung apa? Sekarang saya ganti pertanyaan. Apa yang membuat kalian bingung di materi ini? Bingung kalau itunya bukan N, Ibu, bukan distribusi normal. Oke. Kalau dari distribusi yang umum begitu ya? Iya. Oke, kita coba buka satu soal dulu. Zoom-nya hilang. Statmat itu enaknya memang coret-coret papan tulis. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya? Saran saya Statmat 2 nanti kita perbanyaknya offline saja. Gitu. Kalau kalian mau pindah hari misalnya selama cocok sama jadwal saya nggak masalah karena kan ini Jumat sudah gitu Jumatnya pagi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada usul Bu kita mau pindah hari boleh ya asalkan sudah dikonfirmasi saya juga bisa di waktu tersebut. Oke, gitu. Nah, ini sorry. Jadi sebenarnya kondisinya sekarang adalah tangan kanan saya itu lagi sakit teman-teman ya. Itulah kenapa saya nggak coret-coret dari tadi. Maksudnya nulis di whiteboardnya terlalu banyak karena di pergelangan apa di dekat situ ya itu sakit sekali. Ya nggak tahu overuse atau seperti apa. Jadi saya nggak bisa banyak bergerak gitu. Jadi ini saya coba tampilkan dulu catatannya ya untuk melihat tadi pertanyaan septik kalau soalnya itu bukan dari distribusi normal ya sebagai gambarannya. Oke. Nanti teman-teman bisa salin kembali di buku catatannya ya. Kita coba lihat dulu. Ini ada di tab kunci jawaban UAS. Sekarang saya mau lihat ke tab soal latihan ini. Muncul soal latihan penduga selangnya di sini? Muncul. Oke ya. Ini distribusinya eksponensial tapi dalam bentuk lain. Ya. Oke. Kita lihat soal yang pertama. Ya. Misalnya Pobacak X berdistribusi eksponensial dengan parameternya adalah seperteta. Jadi eksponensial ini parameternya bisa theta, bisa seperteta, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya berdistribusi eksponensial dengan parameternya adalah seperteta, begitu, maka bentuk FKP-nya itu adalah seperteta E pangkat min X per theta. Kalau kalian pernah melihat eksponensial theta, berarti dia Fx-nya itu adalah theta dikali E pangkat min theta X. Ini juga eksponensial, tapi dengan parameternya theta. Kalau eksponensial seperti theta, ini tinggal di seperkan gitu ya, seperti theta E pangkat minus seperti theta. Nah, kemudian diketahui bahwa distribusi eksponensial ini punya fungsi pembangkit momen. Ya,
si X yang berdistribusi eksponensial seper theta ini ya diketahui punya fungsi pembangkit momen, yaitu adalah 1 min theta T pangkat negatif 1. Gitu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apakah X per theta yang kita definisikan sebagai Z ini merupakan besaran pivot? Pertanyaan pertama. Ya. Lalu yang kedua adalah tentukan selang kepercayaan 100 dikali 1 min alfa persen bagi theta. Jadi kalau tadi kita berbicara 100 gamma persen gitu ya teman-teman. Gamma itu sama dengan 1 min alfa. Alfanya ini siapa Bu? Ini yang biasa kita gunakan dalam pengujian hipotesis. Ya, jadi kalau misalnya gammanya itu adalah 0,9 ya berarti nanti alfanya itu adalah 0,1 karena gamma itu sama dengan 1 min alfa. Nah, ini harus kalian catat. Ya, jadi derajat kepercayaan itu sebetulnya adalah 1 dikurangi alfa. Nah, kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Ada informasi di sini fungsi pembangkit momen. Ya, berarti kalian sudah bisa membayangkan bahwa nanti dalam mencari fungsi sebaran si pivot ini, kalau dia dianggap sebagai pivot, bisa kita manfaatkan informasi fungsi pembangkit momen. Karena di StatMat 1, di bagian akhir-akhir materinya, salah satu metode untuk mencari fungsi sebaran peluang dari suatu fungsi fungsi proba acak itu menggunakan fungsi pembangkit momen. Sekarang kita beralih ke kunci jawabannya. Sudah muncul di kalian kunci jawabannya? Atau belum? Sudah, Ibu. Sudah. File ini tidak akan saya berikan kunci jawaban. Ya, kalau soal ini masih saya bisa share, tapi kalau kunci jawaban ini saya tidak berikan, ya teman-teman. Karena saya tahu setelah ini pasti kalian ada yang mengatakan boleh minta nggak, gitu ya. Ini dari awal saya sudah sampaikan ini tidak bisa saya berikan, tapi kalau mau lihat soal latihannya pasti akan saya berikan. Nah, jadi silakan kalau mau sambil menulis ya atau mengcapture untuk yang bagian ini, dipersilakan. Nah, ini soalnya ya. Tadi eksponensial seperti ini, ada informasinya seperti ini. Ya, fungsi pembangkit momennya. Kita punya pivotnya adalah X per theta. Oke. Apakah dia merupakan suatu bentuk pivot gitu ya? Pertama, yang syarat pertama, dia harus mengandung statistik dan juga parameter. Parameternya adalah theta. X per theta ya iya tentu dia bisa mencakup statistik dan juga parameternya kan. Berarti syarat pertama itu kan sebetulnya sudah terpenuhi. Nah, syarat kedua itu adalah bahwa fungsi distribusi dari si Z ini itu tidak mengandung parameter yang diduga. Artinya nanti FZ-nya ini nggak boleh ada tetanya. Ya, FZ ini nggak boleh ada tetanya. Pertanyaannya, bagaimana cara mencari FZ, Bu? Bagaimana cara mencari fungsi sebaran peluang dari si X per theta ini? Ada informasi fungsi pembangkit momen. Berarti kita bisa gunakan metode ini. Jadi, kalau kita punya MZT atau kita cari fungsi pembangkit momen bagi si Z, itu sama saja dengan ZT kita ganti menjadi X per theta. M X per theta T. Ya. Ini sifat dari fungsi pembangkit momen. Sehingga bisa menjadi seperti ini. Ya, itu sudah pernah kita pelajari. Jadi M X per theta T itu sama saja dengan MX dari T per theta. Sekarang kalian lihat, kalau misalnya MXT itu 1 min theta T pangkat min 1, berarti kalau T ini diganti dengan T per theta, ya ganti saja di sini T-nya jadi T per theta. Sehingga ya, jadi 1 dikurang theta dikali dengan T per theta pangkat min 1. Itu sama dengan 1 dikurangi theta, 1 dikurang T pangkat min 1. Kalau kita sudah dapatkan fungsi pembangkit momen bagi Z, udah selesai belum? Belum. Kita lihat dia itu distribusi peluangnya apa. Caranya gimana? Kita coba cari bentuk fungsi pembangkit momen ini tuh mirip dengan fungsi pembangkit momen distribusi apa. Dia masih mirip dengan fungsi pembangkit momen yang ini. Ya nggak? Nih, polanya sama nih. Dengan tetanya di sini berarti sama dengan 1. Begitu. Sehingga karena fungsi pembangkit momen dari Z ini
ya, itu adalah fungsi pembangkit momen eksponensial dengan tetanya sama dengan 1. Berarti Z itu berdistribusi eksponensial dengan parameternya adalah sama dengan 1. Begitu. Ya, itu adalah cara bagi kita untuk menentukan fungsi distribusi peluang dari Z. Jadi, hint-nya kuncinya adalah kalau soalnya itu berasal dari fungsi distribusi yang umum yang ada di tabel Venn, yang banyak tadi tuh saya perlihatkan, ya, maka kalian bisa coba cari bentuk fungsi distribusi pivotnya ini menggunakan metode fungsi pembangkit momen. Ya, kalau distribusinya umum. Tapi kalau distribusinya tidak umum, kalian bisa gunakan metode transformasi. Coba buka lagi buku catatannya. Ya. Oke. Kita buktikan sekarang apakah memang FZ ini, yaitu eksponen 1, ya, itu tidak mengandung theta. Itu kan syarat yang kedua, bahwa fungsi distribusinya diketahui dan dia tidak ada parameternya. Jadi kalau kalian lihat, eksponensialnya kan ini awalnya ya. Nih, sekarang substitusikan tetanya sama dengan 1 tadi. Berarti kan tinggal ini. E pangkat min X. Kalau di sini Z berarti jadi E pangkat min Z. Ada nggak di sini tetanya? Nggak ada. Gitu ya. Jadi karena fungsi sebaran peluang dari si Z ini itu tidak mengandung si theta, berarti Z ini bisa kita gunakan sebagai pivot. Nah, ini ya. Karena tidak mengandung theta, maka Z sama dengan X per theta bisa gunakan sebagai pivot. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita diminta untuk mencari selang kepercayaan. 1 min alfa persen bagi si theta. Ini, ya, ini sama dengan harusnya teman-teman ya. Ini sama dengan. Nah, jadi peluang si pivot ini berada di antara, tulis aja dulu batasnya, teman-teman. Misalnya A dan B. Karena kita kan nggak tahu bentuk distribusi eksponensial itu mungkin tidak seperti normal gitu ya. Kalau normal kan jelas bahwa sisi kiri kanannya itu Z atau T gitu. Kalau normal baku ya dia luas kirinya adalah Z alfa per 2 min Z alfa per 2. Sebelah kanannya itu adalah Z alfa per 2 gitu ya. Kalau eksponensial tulis aja dulu batas bawahnya A, batas atasnya B. Ini sama dengan 1 min alfa. Untuk tahu ya A-nya ini berapa, B-nya ini berapa, kita gunakan definisi dari batas kepercayaan satu sisi. Ya, berarti kita cari dulu yang pertama untuk batas bawahnya. Peluang ya Z lebih kecil sama dengan alfa begitu, berarti antara 0 sampai dengan A. Karena Z-nya tadi lebih dari sama dengan 0 batasnya. Berarti batas bawahnya 0, batas atasnya itu adalah A. Jadi gini, kalau digambar gini. Ini 1 min alfa gitu kan. Ini adalah A, ini adalah B. Ya, ini adalah selang kepercayaan yang tengah. Kan gini. Ini kan luasnya kalau di normal ini sebelah kiri alfa per 2, ini alfa per 2. Ya karena kalau selang kepercayaan anggap saja di sini alfa per 2, ini adalah alfa per 2. Nah, kita mau mencari peluang dari Z ini kurang dari sama dengan A. Yang ini nih. Ya, itu berarti dari 0 sampai A, dari FZ-nya yaitu E pangkat min Z sama dengan 1 min E pangkat A. Paham ya teman-teman? Ini kalau diintegralkan, lalu batasnya dimasukkan dari 0 sampai dengan A, itu sama saja dengan 1 dikurang E pangkat min A. Ya. Integral dari E pangkat min Z apa? Min E pangkat min Z. Iya, betul ya. Min E pangkat min Z. Baru nanti substitusikan batas atasnya itu adalah A, batas bawahnya itu adalah 0, teman-teman. Ya, coba dicek lagi nanti, betul tidak ini jawabannya. Ya. Kemudian kita cari yang kedua adalah peluang Z lebih dari B. Berarti ini salah nih saya. Ini harusnya lebih dari sama dengan A ya, teman-teman ya. Ya enggak?
Iya, kebalik. Iya, ini terbalik nih. Saya bingung. Ini kurang dari sama dengan B. Karena kan yang selang kepercayaan yang sebelah sini ya. Bentar. Ya, ini nanti kalian perbaiki ya. Ini harusnya peluang Z lebih dari sama dengan A. Ya, cari nanti integralnya, berarti batasnya dari A sampai dengan tak hingga. Ya, lalu yang kedua adalah peluang Z lebih kecil sama dengan B. Oke, kita revisi ya. Mana zoomnya nih? Sudah muncul whiteboardnya? Sudah, Ibu. Oke ya. SK 1 min alfa persen di theta. Gitu ya. Jadi peluang bahwa si Z ini berada di antara dan B itu sama dengan 1 dikurangi alfa atau sama dengan gamma. Ya. Pertama adalah kita harus cari peluang dari Z lebih besar atau sama dengan A. Oke. Berarti tadi kalian lihat bahwa si FZ itu batasnya adalah Z lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau sama dengan A lebih dari A, integralnya dari A sampai tak hingga, ya FZ-nya itu adalah E pangkat min Z dz. Nah, kalian tahu ini sama dengan negatif E pangkat min Z dengan batas Z itu A sampai tak hingga. Nah, sekarang berarti ini sama saja min E pangkat min tak hingga gitu kan, dikurangi min E pangkat min A. Berarti ini sama saja min 1 per E pangkat tak hingga ditambah E pangkat min A. Gitu. Sebentar. Iya kok betul. Betul ya. Berarti ini berapa? 0. 0 ya. Jadi 0 ditambah E pangkat min A itu sama dengan E pangkat min A, teman-teman. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang B-nya. Berarti kalau mau sebelumnya gimana? Oke. Yang keduanya peluang Z-nya itu lebih kecil atau sama dengan B ya. Berarti ini adalah dari 0 sampai B
E pangkat min Z dz. Seperti tadi, berarti ini sama dengan min E pangkat min Z. Nah, istirahat dulu 1 detik tangannya. Z-nya sama dengan 0 sampai dengan B gitu ya. Berarti ini min E pangkat min B itu dikurangi dengan min E pangkat 0. Nah, berarti kan min E pangkat min B ditambah berapa ini? 1 ya, atau sama dengan 1 dikurang E pangkat min B. Oke, tadi ada kekeliruan di sana. Harusnya adalah yang atasnya E pangkat min A, yang bawahnya itu adalah 1 min E pangkat min B. Ya. Nah, tadi luasnya itu kan gini. Ya. A, ini B. Ini 1 min alfa. Ya. Ini kan luas kiri kanannya ini alfa per 2. Ini juga alfa per 2. Sehingga oke. Salah nggak hitungnya teman-teman? Kalau kurang fit begini ya. Kita kan mau mendefinisikan luas kanan dan kirinya. Berarti harusnya ini tandanya terbalik. Astagfirullah. Kita itu akan menyamakan, sebentar saya kembali lagi ke paparannya. Sebentar, saya hapus. Kita kan mau tahu A itu berapa, B itu berapa. Ya, kita definisikan luas kiri dan luas kanannya. Ya, jadi luas kiri ini nanti kita definisikan alfa per 2. Yang luas kanannya itu kita definisikan juga alfa per 2. Nah, berarti kalau alfa per 2 yang sebelah kiri itu kita mencarinya peluang Z-nya itu lebih kecil dari A atau lebih besar dari A, teman-teman. Kalau kita mau cari yang ini nih, luas yang alfa per 2 ini, berarti menghitungnya lebih kecil dari A atau lebih besar dari A? Kecil. Lebih kecil. Iya, lebih kecil. Yang ini lebih besar dari B. B. Oh, oke, berarti ini yang salah di sini aja. Iya, betul. Berarti ini udah betul ya. Batas bawah Z-nya dari 0 sampai A. Gitu kan? Kalau lebih kecil dari A itu berarti 0 sampai A, B sampai 0. Udah betul. Udah betul ya. Tapi kalau di sini tadi kan min, berarti kan min E pangkat min A dikurangi min E pangkat 0. Jadi 1 plus E pangkat min A. Oh, oke, betul. Ini cuma A-nya aja hilang. Sorry. Ya, ini udah betul. Lalu, yang lebih dari B, berarti batasnya B sampai, nah ini bukan 0. Harusnya adalah A hingga. Ya, ini kan kalian lihat batas FZ-nya itu Z lebih dari sama dengan 0. Berarti yang ini batas bawahnya B. Kalau lebih dari B ya, batas atasnya adalah tak hingga. Itu berarti ini kalau tadi negatifnya pangkat min Z. Ya, berarti kita substitusikan Z-nya itu adalah B sampai dengan tak hingga. Berarti itu kan min 1 per E pangkat tak hingga ditambah E pangkat min B. Ini 0 ditambah E pangkat min B. Berarti betul E pangkat min B. Kayak gitu caranya ya. Sebentar. Ini sampai batas sini integralnya. Ini kalian ganti ini tak hingga. Sehingga luas ini ya, ini adalah alfa per 2. Ya. Dari sini ya 1 dikurang E pangkat min A sama dengan alfa per 2. Kita cari nilai A-nya intinya. Jadi kita coba selesaikan persamaan ini. Jadi E pangkat min A sama dengan 1 dikurangi alfa per 2
Sampai sini oke ya. Nah, untuk mencari A-nya, karena ini adalah E pangkat min A, kalau kalian ingat, E pangkat ln A, ini apa teman-teman? Hasilnya? A, Ibu. A, betul ya. Sehingga kalau kita di sini punyanya seperti ini bentuknya, ya, E pangkat min A sama dengan 1 dikurang alfa per 2, berarti nilai A-nya ini adalah sebelah kanannya. Ya nggak? Tapi dikasih negatif. Jadi negatif ln dari 1 dikurang alfa per 2. Begitu. Baru yang untuk sebelah kanannya tadi, berarti E pangkat min B sama dengan alfa per 2. Ini E pangkat min B dari sini. Maka B-nya itu adalah min ln dari si alfa per 2. Jadi ini adalah batas bawahnya, ini adalah batas atasnya. Lalu kita selesaikan. Kita substitusikan. Tadi peluang Z berada di antara A dan B sama dengan 1 min alfa. Alfa A-nya kita ganti jadi min ln. 1 dikurang alfa per 2 ini. Z-nya tadi bentuknya adalah X per theta. Oke. Dikurangi ln dari, dikurangi B-nya. B-nya itu berapa? Min ln alfa per 2. Ini harus sama dengan 1 min alfa. Nah, ini kalian nanti selesaikan. Berarti kalau mau sisanya theta di sini, pertama itu kan dibagi dengan X ya. Berarti gini, peluang min ln dari 1 dikurang alfa per 2 per X, gitu kan. Lebih kecil atau sama dengan 1 per theta, lebih kecil sama dengan dari min ln alfa per 2, ini sama dengan 1 min alfa. Kalau misalnya teman-teman, pertanyaannya itu adalah selang kepercayaan dari 1 per theta, ya, bukan theta, tapi dari 1 per theta, maka ini sudah selesai. Jadi selang kepercayaan 1 min alfa persen bagi 1 per theta, ya ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Gitu. Oke, tinggal ganti nanti kalian diminta menghitungnya alfanya berapa, gitu. Tinggal kalian substitusikan. Tapi kalau pertanyaannya adalah selang kepercayaan bagi theta, berarti ini kita harus balik semuanya, gitu kan? Berarti kan ini kalau tetanya mau di tengah, per tetanya jadi theta, gitu kan? Berarti yang ini atasnya jadi X per min ln 1 min alfa per 2. Tandanya ganti ya, sorry, tandanya ganti karena dibalik juga. Nah, ini nggak lazim ya, tapi nanti yang penting teman-teman paham. Ini X per min ln alfa per 2. Kalau kalian mau carinya alfa, jadi selang kepercayaannya 1 min alfa persen bagi tetanya, ini jadi batas bawahnya, ini jadi batas atasnya. Kalau teta yang diminta, kalau seperti teta, kan soalnya eksponensial per teta. Misalnya, selang kepercayaannya adalah 1 per teta, yang di tengahnya ada 1 per teta. Berarti ini batas bawahnya, ini adalah batas atasnya. Luasnya 1 min alfa. Seperti ini. Ya. Jadi, nanti untuk yang distribusi tidak umum juga, kalian mungkin lebih bisa melihatnya berdasarkan contoh eksponensial seperti ini ya, karena nanti pokoknya bagi 2 di sininya ya. Jadi luas yang sebelah kiri ini itu sama dengan alfa per 2, luas sebelah kanannya juga dia adalah alfa per 2. Itulah kenapa fungsi distribusi dari pivotnya itu penting atau dibutuhkan, karena untuk mencari nilai batas bawah dan batas atasnya di sini. Sehingga kita butuh yang namanya integral. Ya, di sini ada integralnya. Nah, bisa lebih terbayangkan sekarang, Septi dan teman-teman? Sudah, Ibu. Ibu, Sudah ya? Ya. tapi kalau distribusinya lain itu Hah? selalu diketahui, Ibu. Apanya yang diketahui? Apa momennya? Oh, fungsi pembangkit momen. Tidak selalu. Jadi gini, kalau kalian ingat, nih, saya buku Ben lagi buka buku Ben nih. Muncul nggak buku Ben ya, Septi? Muncul, Ibu. Oke. Jadi fungsi pembangkit momen, kalau yang sudah ada fungsi pembangkit momennya, itu biasanya adalah distribusi-distribusi umum yang ada di tabel ini. Tuh, yang sudah diketahui fungsi pembangkit momennya. Ya.
Karena apa? Karena tidak semua fungsi distribusi peluang itu punya fungsi pembangkit momen. Jadi artinya kalau ada informasi fungsi pembangkit momen, berarti itu dari distribusi peluang yang umum. Gitu. Artinya kalau kalian mau cari fungsi distribusi peluang untuk pivot, kalian gunakan fungsi pembangkit momen. Kalau F yang awalnya populasinya itu berasal dari fungsi distribusi yang umum. Maka tadi saya sampaikan, kalau soalnya itu adalah awalnya fungsi distribusi umum yang ada di sini gitu ya, dan punya fungsi pembangkit momen, maka ketika mencari pivotnya, pertama cek dulu dia parameternya lokasi atau skala. Ya, kalau udah, kalian coba cari fungsi pembangkit momen dari pivotnya itu. Gitu. Nanti dari pivot fungsi pembangkit momen pivot kalau ada fungsi pembangkit momennya, kalian coba lihat di sini fungsi pembangkit momen yang ada di tabel ini nih. Ada tidak yang polanya itu menyerupai dari fungsi pembangkit momen pivot kita. Baru nanti definisikan kira-kira parameternya itu apa gitu ya dari distribusi tersebut. Contohnya tadi eksponensial kan datanya sama dengan 1. Berarti distribusinya tersebut. Begitu. Baru nanti dicari yang selanjutnya tadi. Ya, tapi kalau dia dari distribusi yang tidak umum, artinya tidak yang ada di tabel ini gitu ya, maka hampir tidak pernah ada fungsi pembangkit momennya di informasi soalnya. Jadi untuk mencari fungsi distribusi pulangnya jangan gunakan fungsi pembangkit momen. Jangan gunakan metode fungsi pembangkit momen teman-teman ya. Tapi gunakan metode lain yang sudah kita pelajari di StatMat 1. Bisa menggunakan fungsi sebaran kumulatif ya. Kemudian ada juga metode transformasi. Biasanya yang paling aman itu adalah metode transformasi. Jadi buka lagi catatannya. Ya, jadi bisa gunakan antara dua metode itu. Diutamakan yang dua tadi. Begitu Septi. Nggak harus ada fungsi pembangkit momen. Dipahami? Septi? Pahami, Bu. Oke. Ibu, saya mau nanya. Ya, boleh, Tania. Tadi kan kalau parameter lokasi itu distribusinya normal kan ya, Ibu? Nah, kalau untuk yang skala itu tuh eksponen. Nah, kalau seandainya soalnya itu distribusi umum, kita harus ngubah ke eksponen gitu, Bu, pakai metode transformasi. Mengubah ke mana? Ke eksponen. Oh, enggak. Oke. Kalau dari distribusi yang tidak umum, kalian harus lihat bentuk fungsinya. Mana ya? Jadi kalau misalnya bentuknya ini eksponensial, ini kan bentuk parameternya itu ya, ini seperteta gitu teman-teman. Lalu E-nya juga di sini seperteta. Jadi bentuk dari parameternya itu kan lebih ke skala ya, yang rasio. Maka bentuk dari si pivotnya berarti itu yang rasio gitu. Jadi sebetulnya kalaupun kita diberikan fungsi distribusi yang tidak umum, kalau dari bentuk fx-nya ini, si tetanya itu posisinya ada di bentuk rasio, maka pivotnya kalian arahkan ke rasio gitu. Atau kalau misalnya bentuknya hanya pengurangan begitu ya teman-teman, maka kalian gunakan bentuk pivotnya coba-cobanya itu adalah yang bentuk lokasi yang pengurangan bentuk pivotnya. Jadi statistik dikurang dengan parameternya. Jadi memang harus trial and error Tania. Tetapi yang bisa saya berikan adalah hint-nya ke sana. Jadi sebetulnya dari bentuk fx-nya ini kita bisa menduga-duga bentuknya itu apa, rasio atau lokasi atau skala begitu ya. Kalau normal itu kan sebetulnya campuran dia itu. Kenapa? Karena di dalam fungsi sebaran densitasnya itu kan bagian eksponensial itu ada x min mu per sigma kan. Jadi ada bagian pengurangannya, ada bagian pembagiannya gitu. Di pengurangan ada mu, di pembagiannya ada sigma. Jadi sebetulnya dia parameternya adalah lokasi skala. Cuman tadi di kasusnya adalah sigmanya diketahui gitu kan. Jadi hanya ada x min mu saja. Nah, jadi nanti kalau kalian diberikan fungsi distribusi yang tidak umum, kalian coba lihat ya bentuk parameternya itu lebih atau efeknya itu apakah lokasi atau skala. Baru nanti coba pivotnya seperti itu ya. Nanti mencari distribusi peluang pivotnya, coba gunakan metode transformasi.
baru dapat fungsi distribusi peluangnya, lalu menentukan selang kepercayaannya. Bu, bagaimana tahu misalnya fungsi distribusi umum itu lokasinya parameter atau skala? Googling aja, nanti ada di situ informasinya ya. Uniform itu misalnya lokasi, ya nanti yang lainnya apa, lokasi atau skala gitu. Jadi nanti mencari pivotnya itu bisa terbayang minimal ya, kita tahu dia lokasi atau skala. Memang tidak mudah ya dalam mengkonstruk suatu selang kepercayaan. Beda kan sama di Satgas kita udah dikasih tahu justru bentuk selang kepercayaannya tinggal masukkan angka-angkanya saja gitu. Jadi kalian sudah tahu bahwa ada asal muasalnya loh kenapa rumus selang kepercayaan yang kita gunakan di Satgas itu ada ya. Tapi sebetulnya dari semua distribusi peluang karena dia punya parameternya masing-masing di sini bisa dicari selang kepercayaannya. Jadi tidak hanya normal saja atau tadi eksponensial saja ya. Seperti halnya di sini di parameter misalnya gamma gitu ya, parameternya ada theta juga. Nah, kita juga bisa cari selang kepercayaan untuk distribusi gamma teman-teman ya. Cuman ya kembali ya tidak ada solusi tunggal dalam menentukan pivot. Bagaimana Tania, bisa dipahami? Bisa Ibu. Tapi berarti parameter lokasi itu nggak cuma normal doang ya, Bu? Iya, tidak. Jadi jangan disempitkan ya. Semua distribusi peluang itu bisa apa namanya terindikasi dia parameternya itu lokasi atau skala atau dua-duanya lokasi skala. Jadi kalau kalian mau googling gitu ya, sebentar. Sebentar ya. Kita cari. Kalau start waktu gini, kalau sebentar takutnya nggak nyampe. Kalau kelamaan juga kalian. Lihat PPT yang tadi juga aja ya. Nih kalian lihat, itu ada definisinya. Jadi kalau nanti bentuk fx-nya itu adalah nih, di bentuk fx-nya itu nggak ada rasio-rasioan teman-teman. Jadi bentuknya hanya pengurangan aja gitu misalnya ya. Maka kalian boleh cobanya itu adalah ini pivotnya yang lokasi gitu. Dan kalau nanti bentuk fx-nya itu adalah lebih banyak yang rasio ini saja gitu ya, rasio seperti ini, maka kalian gunakan yang skala. Jadi pivotnya dibagi nih, statistik sama parameternya. Kalau fx-nya itu kompleks seperti normal, ya parameternya itu ada di posisi dikurangi dan dibagi, maka itu adalah lokasi dan skala. Begitu. Jadi yang bentuknya seperti ini, ya tidak hanya normal atau bentuknya seperti ini, tidak hanya eksponensial, tidak ya. Jadi beragam bentuk fungsi distribusi bisa dicoba menggunakan yang ini maupun yang ini. Asalkan efeknya itu ya itu bentuknya kalau tidak dikurangi untuk yang lokasi dibagi untuk yang skala. Tania ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Bentuk efeknya aja teman-teman ya. Jadi kalau bentuknya pengurangan berarti dia pivotnya nanti arahkan ke ranah ini yang lokasi ya, pengurangan. Kalau bentuk efeknya rasio pembagian maka pivotnya yang bisa kita coba adalah yang skala begitu. Oke, ada pertanyaan lain untuk materi hari ini? Bu, siapa nanya, Bu? Boleh.
Tadi kan di soal yang tadi tuh Mm-mm. fungsinya kan ini umum ya Bu, distribusi umum tuh. Mm-mm. Yang mana? Yang barusan Bu, Yang mana, Fauzan? Yang barusan yang mana? Itu yang eksponensial. ya Eksponensial. yang distribusi eksponensial itu kan Bu. Ya, Nah, terus kita tahu karena dialokasi kita pakainya yang X per theta. ya. Nah, terus kan ada kesimpulan kalau Z sama dengan X per theta ini Heeh. eh, pivot, bisa digunakan sebagai pivot karena Mm-mm. FZ-nya itu tidak mengandung sigma. Jadi kan itu Betul. Bu. Nah, Tidak kalau ada mengandung theta. tidak mengandung theta. Nah, kalau Heeh. ada nggak kasus misalnya kesimpulannya itu Mm-mm. nggak bisa dijadiin pivot Bu? Terus kita harus gimana Bu? Oke. Ya, artinya betul. Ada kemungkinan teman-teman, tadi kan syarat suatu pivot itu, dia ada dua, ya kan? Syarat yang pertama itu adalah dia bentuknya harus mengandung statistik dan parameter. Tetapi nanti fungsi sebaran pulangnya nggak boleh ada parameternya, ya kan gitu. Jadi mungkin bisa saja nanti di syarat pertama dia terpenuhi, tapi di syarat kedua dia tidak terpenuhi, karena ternyata FZ-nya misalnya yang tadi ya, itu masih ada tetanya misalnya. Artinya apa? Artinya kita harus merubah bentuk pivotnya. Nggak ada cara lain. Kita harus cari bentuk pivot lainnya yang tetap memenuhi kedua syarat ini. Ya, bahkan masih mending kalau didapatkan sebaran peluang, tapi masih ada parameternya. Karena ada, dia nggak ketemu fungsi sebaran peluangnya. Karena pivotnya juga artinya mungkin bukan pivot yang apa namanya menjurus ke fungsi sebaran yang mudah ditemui gitu ya. Kalau ketemu itu masih mending walaupun parameternya masih ada parameternya walaupun itu tetap nggak bisa digunakan ya. Tapi ada pivot yang nanti kalian lamanya di sini nyari sebaran peluang yang nggak ketemu-temu gitu ya. Itu lebih sama juga solusinya. Berarti dia nggak konvergen ke satu fungsi sebaran peluang. Berarti bentuk pivotnya harus diganti gitu Fauzan. Emang harus trial and error, nggak ada cara lain begitu. Atau ya kalian beruntungnya adalah dipertemukan dengan soal yang seperti tadi. Jadi kalian diminta membuktikan gitu kan. Membuktikan apakah expert theta merupakan suatu besaran pivot. Jadi kalian udah nggak nyari lagi tuh bentuk pivotnya seperti apa. Ya, jadi kalau beruntung ya. Tapi kalau tidak ya kalian harus coba menerka. Jadi satu orang bisa beda bentuk pivotnya. Tapi pasti kalaupun tidak ada informasi ini, besaran pivot yang harus dibuktikan, pasti itu mengarah ke salah satu bentuk pivot yang artinya pasti pernah dipelajari gitu lah. Yang artinya kalian bisa menemukan fungsi sebaran peluangnya dengan mudah gitu. Ya, karena saya tahu selangkah percayaan ini apa namanya bukan hal yang sederhana. Ya. Jadi harus ada trial and error-nya. Bagaimana Fauzan? Bisa diterima jawabannya? Itu, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain selain tadi yang sudah disampaikan teman-teman yang bertanya? Oke. Harus latihan ya. Jadi minggu depan kalau kita luring, sebaiknya luring harapan saya, semoga saya juga tangannya sudah lebih baik, ya bisa lebih banyak menulis. Nanti kita bisa berlatih untuk beberapa soal dan mungkin masuk sedikit ke materi yang baru. Gitu ya. Kalau kalian mau coba berlatih, ini ada 2 soal lagi. Nah, ini sudah dijawab ya. Nomor 3 ini maksudnya sigma diketahui. Ini sudah dijawab. Nah, mungkin nomor 2 kalian bisa coba. Ya, silakan capture nih. Misalkan contoh acak XI saling bebas dan berdistribusi Bernoulli. Ya, berdistribusi Bernoulli, tentukan selang kepercayaan 101 min alpha persen bagi P. Karena parameternya adalah P ya, peluang sukses. Oke, ini silakan coba. Kita lihat apakah teman-teman bisa memahaminya. Kalau misalnya mau sambil cari-cari soal di buku, referensi lain sebagai tambahan apa namanya untuk pemahaman boleh juga ya, boleh banget. Saya belum masuk grup WhatsApp kalian sepertinya. Mohon di-invite ya, Septi. Oh ya, Mau grup yang lama juga boleh, diganti nama juga nggak apa-apa. Serah lah ya. Nanti saya informasikan di sana kalau ada hal-hal yang harus diklarifikasi. Teman-teman juga kalau mau nanya lebih enak di grup. Oke,
Berarti silakan dipelajari lebih lanjut. Nanti setelah saya bergabung di grup WhatsApp, saya share materi hari ini ya dengan tadi yang saya jelaskan. Bingung itu wajar. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita secara tatap muka bisa lebih banyak berdiskusi. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Sehat-sehat semua. Saya lupa minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Mungkin masih ada yang mudik. Saya harapkan minggu depan juga sudah kembali ke Jakarta semuanya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak.